Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jati Fatmawiyati, SPSI MSI dari Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Berikut merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mengajar mata kuliah MSDM dengan bobot 2 SKS dengan kode PPSIUM 6030. Berikutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau diistilahkan dengan MSDM, merupakan mata kuliah yang mengembangkan kemampuan mahasiswa mengelola manajemen sumber daya manusia, motivasi dan kinerja karyawan, desain pekerjaan dan staffing, pengembangan dan penilaian kinerja karyawan, serta kompensasi karyawan. Adapun standar capaian pembelajaran mata kuliah ini yakni melakukan aktivitas kerja bersama dengan psikolog sesuai dengan kompetensinya pada asesmen, modifikasi perilaku, dan intervensi yang sifatnya non-klinis maupun tugas mengadministrasikan tes sesuai dengan kewenangannya dengan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen SDM yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar manajemen dan pengembangan SDM, serta melakukan identifikasi secara kritis dan logis akan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan industri dan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa masalah dan menemukan solusi masalah terkait dengan manajemen SDM. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen SDM. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan manajemen SDM di industri dan organisasi. Mahasiswa mampu menganalisa masalah terkait dengan manajemen SDM. Dan mahasiswa mampu menjelaskan strategi pengelolaan SDM di industri dan organisasi. Materi pembelajaran pada mata kuliah MSDM ini yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar manajemen SDM, analisis jabatan dalam setting organisasi dan industri, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, perencanaan karir, penilaian kompensasi, dan pengelolaan relasi industrial dalam setting industri dan organisasi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah manajemen SDM ini diselenggarakan dengan blended learning, yakni pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara luring dijalankan dengan ceramah, diskusi interaktif, maupun presentasi materi. Pembelajaran secara daring dilaksanakan dengan bantuan Learning Management System Universitas Negeri Malang, yakni sipejar.um.ac.id. Pada sipejar.um.ac.id disajikan materi perkuliahan, rencana pembelajaran semester, dan mahasiswa juga dapat mengunggah berbagai tugas secara online. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen SDM ini dilakukan yang pertama tentunya dengan ceramah. Jadi metode ceramah dipilih dengan tujuan untuk bisa mengkonstruksi pemahaman konseptual mahasiswa terkait dengan teori manajemen SDM. Yang kedua, dengan diskusi kelompok. Pada diskusi ini diupayakan untuk bisa mengasah kemampuan berpikir kritis dan solutif mahasiswa. Yang ketiga, project based learning. Dalam project based learning, mahasiswa menyusun proyek tentang bagaimana pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan kajian keilmuan MSDM yang merujuk pada hasil-hasil riset terkini yang merupakan
bentuk dari penerapan secara praktis materi-materi yang telah dipelajari oleh mahasiswa. Adapun sistem penilaian terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebanyak 10%. Ini merupakan penilaian atas diskusi, keaktifan mahasiswa di kelas, kemudian kehadiran mahasiswa juga. Yang kedua yakni hasil proyek dengan persentase 50%. Yang berikutnya adalah tugas menyusun makalah maupun presentasi sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 15%, dan ujian akhir semester sebanyak 15%. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah manajemen SDM ini. Selaku dosen, saya berharap seluruh proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna, berorientasi pada peningkatan kompetensi, dan mendukung pengembangan karakter serta profesionalisme mahasiswa. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen SDM manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah sehat semua ya di siang hari ini. Semoga masih bersemangat meskipun kita belajar dengan waktu yang jam-jam kritis ya ini ya, jam 1 siang gitu ya. Saya harap teman-teman tetap bisa bersemangat untuk kita belajar hari ini. Ya, kita di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, oke. Ini pertemuan yang kedua. Kemarin mungkin saya ingatkan sedikit ya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang konsep manajemen secara umum gitu ya. Tentang prinsip-prinsip manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, hari ini pada pertemuan ini kita lebih spesifik lagi ya. Jadi manajemen konteksnya adalah manajemen pengembangan terkait sumber daya manusia gitu ya. Kalau kemarin secara umum, hari ini lebih spesifik sesuai dengan kajian mata kuliah kita. Oke, jadi materi kali ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan penerapan manajemen sumber daya manusia di konteks industri dan organisasi. Jadi kita belajar dulu secara kajian teorinya sebenarnya manajemen SDM itu seperti apa. Lalu nanti harapannya setelah kita memahami secara teori, kita bisa menerapkan nanti ketika kita turun lapangan ya, ada proses turun lapangan, kalian menganalisis temuan-temuan gitu ya, bagaimana penerapan MSDM sudah sesuai nggak sih dengan konteks kajian keilmuan MSDM sendiri. Lalu nanti kalian misalnya ketika menemukan masalah, kalian memberikan usulan gitu ya, solusi yang sesuai dengan kajian keilmuan MSDM itu lebih tepatnya seperti apa gitu ya. Jadi itu untuk menuju ke sana maka kita belajar secara konsep teori dulu. Baik, yang akan kita pelajari hari ini ada dua hal yang penting. Yang pertama tentang konsep manajemen dan pengembangan SDM sumber daya manusia itu sendiri. Lalu ada unsur-unsur pokok manajemen SDM atau biasanya dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa organisasi atau konteks perusahaan itu kan punya berbagai macam sumber daya ya, inputan, kemudian nanti ketika sudah masuk dalam sebuah organisasi nanti akan diproses dan akan mengeluarkan luaran atau output. Nah, bisa jadi kalau perusahaan jasa, outputnya adalah jasa ya. Kalau perusahaan manufaktur misalnya outputnya adalah barang. Misalnya apa? Kalau di kampus ini berarti konteks organisasi atau instansinya apa? Jasa ya. Jadi inputannya adalah mahasiswa, kemudian ketika belajar di sini ada proses belajar mengajar dan luarannya adalah mahasiswa ini bisa punya keterampilan atau kompetensi yang memang sudah sesuai dengan apa ya yang ditetapkan gitu ya oleh sebuah program studi gitu.
gitu. Kalau di perusahaan manufaktur misalnya apa? Perusahaan kain gitu. Inputannya biasanya apa misalnya? Benang gitu ya. Bisa benang. Lalu prosesnya adalah diolah sedemikian rupa gitu ya. Akhirnya luarannya adalah kain itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk bisa tadi ya melakukan input, kemudian proses, dan sampai keluar output misalnya barang atau jasa, ada banyak sumber daya gitu ya. Ada sumber daya modal, atau misalnya uang, kemudian teknologi yang menunjang untuk proses produksi itu sendiri. Misalnya kalau di sini ya misalnya LMS ya, Learning Management System, si pejarnya kita, kemudian siakat dan sebagainya itu ya. Kalau di manufaktur mungkin mesin-mesin atau ya itu ya mesin-mesin yang ada di pabrik itu ya, teknologi. Lalu metode atau strategi, misalnya kalau di sini adalah strategi pengajaran apa yang diterapkan. Kalau di kita kan ada project based learning, ada case method itu ya, untuk bisa terselenggaranya proses belajar dengan baik. Dan ada juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia gitu ya, yang menjalankan mulai dari input, proses sama dengan output itu sendiri. Nah itu ya, di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau SDM merupakan elemen yang paling penting gitu ya. Nah, apa pentingnya gitu ya? Jadi yang nanti yang akan merencanakan, kemudian mengelola, ini merencanakan bagaimana SDM, sumber daya manusia nanti, atau orang-orang yang bekerja nanti di perusahaan, kemudian yang akan mengendalikan perilaku kerjanya akan seperti apa, kemudian sampai nanti perilaku kerja yang diharapkan sesuai dengan apa yang dituju organisasi itu seperti apa. Nah itu yang dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi intinya seperti itu ya, yang merencanakan, mengelola dan mengendalikan SDM-nya atau karyawannya atau pegawai, itu namanya adalah manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya apa sih manajemen sumber daya manusia gitu ya? Ada beberapa sumber yang saya pergunakan di situ. Menurut Schuler Dolling, manajemen SDM adalah pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Lalu ada definisi dari Mondi, MSDM adalah memanfaatkan sejumlah individu untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, kalau tujuan organisasi misalnya di kampus, apa? Tahu nggak? UKM misalnya gimana? Oh, oke. Contoh misalnya UKM, apa tujuan organisasinya, Mas? Mungkin sesuai kayak mengembangkan bakat dan minatnya. Oke, mengembangkan bakat dan minatnya, itu tujuan organisasi. Jadi ketika MSDM dalam konteks UMKM artinya apa? Dia ngapain berarti? Memanfaatkan Sumber dayanya. sumber dayanya. Di UMKM itu biasanya disebut apa? Human asset. Human asset. Ada apa? Ketuanya ya? Oh, Ya, ketua, wakil, sekretaris, kepala divisi sama anggota. Berarti kan dia menggerakkan itu ya, menggerakkan unsur di situ supaya tujuan organisasi itu tadi misalnya ikut organisasi UMKM apa, Mas? Menulis? UMKM. UKM. UKM menulis. Jurnalistik gitu. Jurnalistik. Tujuannya apa? Tujuannya ya kayak kita yang masih cari-cari berita, terus kayak publikasi. Oke, cari berita, terus nanti dipublikasikan. Iya, istilahnya kayak publikasi.
Oh, istilahnya publikasi. Jadi yang di situ yang mencari siapa? Anggota gitu ya? Iya. Bagian tertentu. Mereka berarti dilatih untuk menulis sampai akhirnya keluar berita ya, berita atau tulisan. Jadi itu yang menggerakkan adalah orang-orang di situ ya, timnya untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Oke, dari Armstrong hampir sama ya. Jadi pendekatan strategis dan koheren untuk pengelolaan aset organisasi yang paling berharga dalam hal ini adalah orang-orang yang bekerja di organisasi baik secara individu maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga dari Stoner yang meliputi penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Oke, dari beberapa definisi ini sebenarnya ada kata kunci gitu ya. Apa yang kira-kira hampir selalu ada nih di definisi? Apa yang selalu ada? Ada tujuan gitu ya. Terus apa lagi? Pemanfaatan SDM. Jadi pada akhirnya pemanfaatan atau penggunaan atau pengelolaan MSDM itu akhirnya adalah supaya mencapai tujuan organisasi. Nah, itu ya yang harus dipahami. Dan kalau di lingkupnya MSDM berarti tidak hanya supaya tercapai tujuannya, tapi ada harus efektif dan efisien. Ya kan manajemen itu tujuannya dikelola supaya efisien. Efisien itu apa? Misalnya kalau dari sisi biaya itu ya sesuai dengan anggaran gitu ya, tidak melebihi. Dari sisi waktu juga tidak melebihi tenggat waktu gitu ya. Kalau efektif berarti sesuai dengan apa yang tidak dituju gitu ya. Jadi manajemen SDM lebih ke situ ya, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SDM. Nah, ini mungkin secara lebih detail gitu ya, input yang saya sampaikan tadi, input, proses, dan output. Oke. Nah, kalau yang di atas itu adalah contoh input, proses, dan output. Seperti yang pernah kita bahas tadi ya, inputannya bisa, kalau di kampus itu bisa manusia, kalau di perusahaan bisa bahan mentah tadi ya, kain, terus diolah sedemikian rupa, mengolah bahan mentah dan informasi dengan mesin dan peralatan lainnya dengan dana yang ada oleh tenaga kerja, pelaksana dan pengelola. Itu diolah, itu adalah tadi ya input, berarti olahan adalah proses, dan output itu adalah luaran. Luarannya bisa produk, barang, jasa, kondisi dari peralatan mesin, manusia. Kalau kita berarti adalah lulusan yang kompeten. Kalau yang tadi pabrik kain adalah luarannya adalah kain gitu ya. Nah, kalau di MSDM juga sebenarnya ada proses input, proses dan output. Inputannya apa atau masukannya apa? Masukannya ada di proses seleksi dan penempatan ya. Ketika itu kan kita mencari tenaga kerja gitu ya. Itu adalah inputannya, adalah manusia melalui proses seleksi. Lalu ketika sudah masuk apa yang dilakukan biasanya? Dilatih gitu ya, supaya apa? Sesuai gitu ya. Sesuai kompetensi. Terus setelah dilatih dinilai gitu ya, sudah sesuai atau belum sih pekerjaannya. Biasanya penilaian setiap 6 bulan atau setahun sekali. Terus apa lagi yang biasanya ketika diproses itu ada ini ya, menciptakan itu ya, menciptakan kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Artinya men-setting gitu ya, lingkungan kerjanya sudah ergonomis atau belum, sudah memenuhi syarat keselamatan kerja, kesehatan kerja kan itu ya. Apakah alat-alatnya itu sudah mendukung pekerjaannya? Kemudian setting bangunan, ruangan dan sebagainya. Itu kan juga diperhatikan ya ketika karyawan itu bekerja. Lalu ada di proses itu ada kepemimpinan. Jadi yang menggerakkan
karyawan di situ. Lalu ada pengembangan organisasi. Nah, luarannya ketika orang sudah bekerja, sudah dilatih, kemudian di tempat atau mendapat lingkungan kerja yang ergonomis, kemudian ada proses kepemimpinan, ada proses pengembangan budaya dan organisasi. Luarannya adalah kan menghasilkan kinerja ya. Orang ketika itu kan luarannya adalah kinerja. Nah, kinerja itu diapakan? Oh, di MSDM ada proses penimbangan karya atau namanya apa? Penilaian ya. Penimbangan karya itu atau istilah lainnya adalah kinerjanya dinilai. Lalu bisa jadi diukur motivasi kerjanya seperti apa. Lalu juga puas tidak sih dengan ya dengan perusahaannya, dengan pekerjaannya itu sendiri. Lalu juga misalnya dari kinerja itu bisa jadi gitu ya, ada stres, ada apakah selamat dalam bekerja, itu kan juga luaran dari orang yang setelah bekerja ya, itu luarannya. Gitu, stres dan keselamatan kerja. Lalu ada hasilnya tadi kan bisa berupa jasa atau barang, itu bisa menjadi inputan di sistem yang lainnya. Misalnya kalau jasa dinikmati oleh konsumen, maka kalau pembahasan dalam konteks industri organisasi adalah masuk ke kajian perilaku konsumen. Jadi seperti itu ya gambarannya ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Oke, dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Cukup paham ya gambarannya sebuah organisasi. Nah, baik. Berikutnya sesuai yang saya sampaikan tadi, setelah kita memahami konsep dasarnya manajemen itu tadi ya, tujuannya apa, berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur atau fungsi-fungsi manajemen MSDM. Fungsi-fungsi manajemen MSDM itu ada beberapa yang sebenarnya luas gitu ya, cuman yang kita pelajari dalam konteks mata kuliah kita ada batasan tertentu yang kita pelajari. Nah, ini adalah fungsi-fungsi manajemen. Di situ ada penyediaan staff atau staffing, kemudian ada tadi di staffing itu tadi kan masuk di inputan ya, pelatihan dan pengembangan masuk di proses, kemudian direncanakan karirnya, kemudian ada proses menilai kinerja karyawan, kemudian setelah bekerja juga mendapatkan kompensasi. Lalu dikelola juga relasi industrial, hubungan antara kekaryawanan dan perburuhan. Baik, supaya pembelajaran kita teman-teman lebih aktif gitu ya, saya akan membagi, ini ada berapa? 14 ya? 14. Akan membagi menjadi beberapa kelompok, gitu. Jadi menjadi 5 kelompok gitu ya teman-teman. Ada 5 kelompok. Dibagi 5 kelompok, mungkin ada yang 3 atau ada yang 2. Lalu nanti masing-masing kelompok itu membahas satu fungsi manajemen. Misalnya kelompok pertama mendiskusikan tentang rekrutmen dan seleksi, kelompok yang kedua pelatihan dan pengembangan karyawan, lalu kelompok ketiga adalah perencanaan karir, kelompok keempat penilaian kompensasi, dan kelompok kelima adalah penilaian kinerja. Nah, supaya diskusi lebih terarah, saya ada beberapa kata kunci gitu ya. Kata kunci ini silakan teman-teman diskusikan bersama. Di situ misalnya rekrutmen dan seleksi, apa yang menjadi definisi rekrutmen. Nah, silakan untuk didiskusikan dan sebagainya. Lanjutkan. Oke, sampai di sini untuk penugasannya apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, baik, silakan untuk mencari kelompoknya. Saya bebaskan mau berkelompok dengan siapa saja. Kemudian silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, kurang lebih waktunya saya beri 20 menit cukup?
Cukup. Oke, 20 menit untuk diskusi. Silakan dituliskan hasil diskusinya. Nanti saya minta perwakilan gitu ya dari salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Seperti itu. Baik, silahkan boleh mulai diskusi. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah ya, baik. Terima kasih sudah ketemu ya keyboardnya. Nanti kita diskusikan bersama kok. Misalnya ada sesuatu yang misalnya kurang tepat gitu ya. Oke, kelompok satu mana jadinya tadi? Rekrutmen dan seleksi. Oke, rekrutmen dan seleksi. Boleh ada perwakilannya? Oh, ya, silakan. Ya, jadi dari hasil diskusi kami, Bu, untuk yang pertama itu kan kata kuncinya apa definisi rekrutmen. Menurut kelompok kami itu adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja supaya melamar pada posisi-posisi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses apa? Proses mencari dan menarik Mencari, kemudian menarik calon tenaga kerja supaya melamar pada posisi-posisi yang diperlukan di organisasi atau perusahaan. Supaya dia mau apply gitu ya. Iya. Baik, berarti apa sebelum kita tutup mungkin saya mau kita merefleksikan gitu ya hasil pembelajaran hari ini apa yang sudah teman-teman pelajari. Oke, silakan boleh siapa mau menyampaikan? Ya, silakan. Saya coba Bu ya. Ya. Jadi intinya MSDM itu kita bagaimana mengolah sumber daya manusianya dengan dari hulu ke hilir, dari perekrutan hingga sampai ke penilaian hingga kayak ketersinambungan gitu Bu, supaya sampai ke tujuan organisasinya. Untuk pertemuan hari ini penyampaian materi saya sudah selesai. Saya berharap teman-teman bisa memahami, gitu ya, memahami dengan baik secara garis besar fungsi-fungsi MSDM ini. Nanti secara lebih detailnya masing-masing fungsi tadi akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya, gitu ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di RCS. Baik, untuk penugasan secara mandiri, silakan teman-teman belajar gitu ya secara lebih komprehensif dari berbagai sumber, tidak hanya merujuk pada buku yang saya rekomendasikan, silakan juga termasuk dari hasil-hasil penelitian terbaru ya, bagaimana kebaruan misalnya metode seleksi yang sekarang, bagaimana penilaian kerja yang sekarang, bagaimana dari penelitian yang terupdate itu secara tugas teman-teman. Nanti untuk minggu depan terkait dengan analisis jabatan, silahkan nanti sudah dibagi dengan kelompoknya ya untuk kita mempresentasikan materi tentang analisis jabatan. Juga jangan lupa mengangkat kasus ya, contoh kasus penerapan analisis jabatan bisa dari kajian hidup regional kemudian untuk menjadi bahan diskusi ya minggu depan ya untuk kasus tentang penerapan analisis jabatan. Dan ini ya dari kalau bisa yang terbaru ya paling tidak 5 tahun terakhir untuk mengangkat kasus tentang penerapan analisis jabatan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih untuk kita semua. Boleh keluar satu kali lagi. Ya, baik. Untuk perkuliahan hari ini sudah selesai karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Kita banyak berdiskusi, menyampaikan pengalaman teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf sekiranya banyak kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya Riri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.